rame banget ya, 4 orang yang narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi kita, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan tentang Yayasan Mitra Netra ya. Barangkali Bapak Ibu, teman-teman di sini ada yang baru pertama kali join bincang daring Mitra Netra atau belum tahu nih Yayasan Mitra Netra itu apa sih sebenarnya gitu ya sebagai organizer dari kegiatan kita hari ini. Nah, Yayasan Mitra Netra adalah sebuah lembaga non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi tunanetra di tengah masyarakat. Yayasan Mitra Netra sudah berdiri sejak tahun 1991 dan berarti sudah sekitar 32 tahun ya di tahun ini. Dan tentu saja di rentang waktu tersebut sudah sangat banyak program dan layanannya Mitra Netra yang diberikan untuk teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia. Ada apa di situ? Program dan layanannya Mitra Netra. Nah, yang salah satu menjadi andalan kita adalah program kursus komputer bicara untuk tunanetra ya. Jadi saat ini tunanetra sudah bisa mengoperasikan komputer secara mandiri dengan bantuan perangkat lunak pembaca layar dan kursusnya ada di Mitra Netra ya, mulai dari Microsoft Office, ada internet dasar, dan juga sekarang ada kursus komputer programming. Jadi kita lagi mau mencetak teman-teman tunanetra untuk bisa bekerja sebagai programmer juga. Gitu. Nah, yang berikutnya programnya Mitra Netra juga ada perpustakaan, di mana tersedia buku-buku dalam format yang aksesibel untuk tunanetra seperti buku braille, buku audio, dan juga buku elektronik dalam format EPUB yang dapat diunduh atau dibaca melalui pustaka.mitranetra.or.id. Selain itu, Mitra Netra juga punya program pendampingan belajar untuk anak-anak tunanetra usia sekolah seperti belajar matematika, bahasa Inggris, ataupun mata pelajaran sekolah lainnya. Dan di Mitra Netra juga ada kegiatan memfasilitasi minat dan hobi teman-teman tunanetra seperti kursus musik, ada kursus klub teater, ada cooking club juga gitu ya. Dan kadang-kadang kita juga suka ngadain nonton bareng sama tunanetra dan volunteer. Wah, seru banget ya, teman-teman. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang Yayasan Mitra Netra, bisa kunjungi website kami di www.mitranetra.or.id, bisa follow Instagram di @mitranetra, Facebook Mitra Netra, dan juga bisa subscribe YouTube channel kita di Yayasan Mitra Netra gitu ya. Itu sekilas tentang Yayasan Mitra Netra dan kita akan mulai untuk masuk ke sesi diskusi kita hari ini ya tentang layanan konseling membantu tunanetra untuk hidup mandiri. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa 80% kebutaan dapat dicegah, tetapi 20% lainnya tidak dapat dihindari karena mungkin selain layanan medis, tunanetra itu juga memerlukan layanan pendampingan supaya mereka tetap bisa hidup secara mandiri, bisa tetap tumbuh dan tetap berkembang dan jadi manfaat di tengah masyarakat. Nah, masa transisi dari uh, fase ketika seseorang bisa melihat kemudian mengalami penurunan penglihatan gitu sehingga kemudian menjadi low vision atau bahkan menjadi totally blind adalah masa-masa yang cukup menantang gitu ya. Mungkin tidak mudah untuk melewati fase seperti itu. Mungkin ada masa kita ngalamin drop atau merasa frustasi dan lain-lain. Itu pasti pernah dialami itu. Makanya layanan pendampingan ini menjadi dibutuhkan oleh orang yang mengalami tunanetra gitu ya sehingga mereka tidak merasa kehilangan harapan. Nah, di sini ada peran penting yang menjadi jembatan, yaitu dokter mata yang bisa memberikan rujukan atau memberikan informasi kepada eh, pasien-pasien yang mengalami penurunan penglihatan sehingga mereka bisa mendapatkan layanan yang mereka butuhkan melalui lembaga seperti Mitra Netra. Gitu ya, makanya hari ini kita sudah punya 4 orang narasumber. Yang pertama ada Ibu Arya Indrawati selaku Kabak Humas Yayasan Mitra Netra dan juga merupakan salah satu konselor di Yayasan Mitra Netra. Nanti beliau akan bercerita seperti apa layanan konseling di Mitra Netra. Kemudian ada Dokter Purno
di Gondowiarjo, SPM PhD. Nah, beliau adalah dokter mata yang berpengalaman memberikan rujukan kepada pasien untuk mengikuti layanan di Mitra Netra. Beliau juga akan menyampaikan pengalamannya seperti apa saat memberikan rujukan kepada pasien untuk mengikuti kegiatan di Mitra Netra. Dan kemudian juga ada Mas Latif Rais. Mas Latif ini adalah salah satu kliennya Mitra Netra yang juga adalah pasiennya Dokter Cahyono nih ya. Jadi Mas Latif tahu Mitra Netra dari Dokter Cahyono gitu ya. Jadi seperti apa? Kemudian bisa mengikuti kegiatan di Mitra Netra juga akan menceritakannya hari ini dan juga ada Nana atau namanya panjangnya Anastasia Eka Chandra, kita biasa panggil Nana ya. Nana juga salah satu klien Mitra Netra yang mengikuti layanan konseling di Mitra Netra. Oke, nah saya mau mulai ngobrol dengan narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Arya. Selamat pagi, Bu Arya. Selamat pagi, Mbak Dani. Bu Arya, sebagai pembukaan nih, mungkin bisa Ya, diceritakan terlebih dahulu layanan konselingnya Mitra Netra itu seperti apa sih dan kok kenapa gitu pada awalnya kok Mitra Netra terpikir untuk membuka layanan konseling gitu. Silakan Bu Arya. ya baik. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman, sahabat yang telah hadir di ruang bincang dari Mitra Netra di hari Sabtu. Bagi yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Amin. Ya, teman-teman, Kak Dani dan narasumber yang juga sudah hadir. Bagi Mitra Netra, layanan konseling itu salah satu layanan dasar yang kami sediakan kepada para tunanetra. Jadi pada dasarnya Mitra Netra menganggap layanan konseling itu sama seperti kalau kita misalnya kita mengalami sakit lambung, terus kita pergi ke dokter gitu. Dokternya dokter internis. Kalau misalnya apalagi kita sakit telinga atau sakit tenggorokan gitu, kita akan mengunjungi dokter THT untuk mendapatkan pengobatan. Sehingga diharapkan akhirnya pulih sehat kembali dan bisa beraktivitas. Nah, yang di Indonesia ini masih belum terbiasa di kalangan masyarakat adalah ketika kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman dengan emosi kita, dengan kondisi psikologis kita gitu. Kita tidak menganggap itu belum menganggap itu hal yang perlu diatasi. Nah, oleh karena itu, Mitra Netra sebagai lembaga pengembang dan penyedia layanan untuk tunanetra menyediakan salah satu layanan dasar yang kami sebut layanan konseling. Layanan konseling ini merupakan bagian dari program, kalau teman-teman melihat di website Mitra Netra, yaitu program habilitasi dan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengurangi dampak emosi psikologis gitu ya, sebagai akibat mengalami kondisi menjadi tunanetra atau memiliki anggota keluarga yang menjadi tunanetra. Nah, tujuannya tadi sudah saya sampaikan ya, untuk mengurangi dampak ketunanetraan. Menjadi tunanetra itu ada dampaknya. Jika tidak diberikan tindakan-tindakan yang diperlukan, ada dampaknya. Ada dampak secara fisik, misalnya jadi kesulitan bermobilitas, maka di layanan rehabilitasi Mitra Netra ada pelatihan orientasi dan mobilitas. Nah, untuk mengurangi dampak psikologis dan emosional, itu kami memberikan layanan konseling. Biasanya apa dampak psikologis dan emosional ketika seseorang menjadi tunanetra? Apalagi kalau sebelumnya terlahir sebagai sosok yang panca inderanya berfungsi semuanya dengan baik.
biasanya akan merasa bingung gitu. Wah, kok jadi penglihatannya menurun, jadi burem, atau penglihatannya tinggal sekian persen, lapang pandangnya berkurang. Minggu lalu saya menjadi narasumber di seminar memperingati glukoma, Hari Glukoma Dunia. Itu ternyata pengidap glukoma di Indonesia juga cukup tinggi, nomor 2 setelah katarak. Glukoma adalah salah satu sebab orang mengalami penurunan penglihatan hingga akhirnya kehilangan penglihatan sama sekali. Nah, biasanya itu ada perasaan bingung, sedih, merasa kehilangan karena salah satu miliknya uh, yang tadinya ada tidak ada atau berkurang fungsinya gitu. Lalu sedih, bahkan marah gitu ya. Terus karena bingung, tidak tahu harus bagaimana, belum punya informasi, jadi kemudian diam saja, tidak melakukan apa-apa gitu, tinggal di rumah, putus asa, bahkan beberapa klien yang mitra netra tangani sempat sempat ada rasa ingin mengakhiri hidup gitu ya. Nah, karena itulah kemudian pendampingan dalam bentuk layanan konseling diperlukan. Nah, siapa yang membutuhkan layanan konseling di mitra netra? Ada beberapa kategori. Pertama adalah orang tua yang dikaruniai bayi yang uh, tidak memiliki penglihatan karena satu dan lain hal, misalnya karena lahir prematur, ada yang menjadi tunanetra karena lahir prematur, karena faktor keturunan, misalnya gangguan penglihatan yang diturunkan yang langsung berdampak kepada anak yang baru dilahirkan dan macam-macam. Orang tua ini juga perlu didampingi agar dia dapat menerima situasi bayi yang baru dilahirkannya. Yang kedua adalah keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menjadi tunanetra, termasuk misalnya pasangan suami yang istrinya menjadi tunanetra atau sebaliknya, anak yang orang tuanya menjadi tunanetra misalnya, itu juga perlu mendapatkan layanan konseling. Dan tunanetra itu sendiri, terutama mereka yang menjadi tunanetra setelah dilahirkan, baik di usia anak, remaja, dewasa, usia produktif. Ini yang biasanya cukup penting, cukup kritis ya, usia produktif. Misalnya dia seorang kepala keluarga, lalu karena satu dan lain hal menjadi tunanetra, lalu tugasnya menjadi pencari nafkah terhenti misalnya. Nah, jadi ada rasa bersalah dan lain-lain. Mungkin pasangannya juga bingung, anaknya tidak tahu apa yang harus dilakukan, apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil gitu. Nah, ini butuh layanan konseling. Lalu bagaimana Mitra Netra mengembangkan dan menyediakan layanan konseling tersebut, Kak Dani dan peserta bincang daring? Mitra Netra menerapkan konsep yang disebut peer counseling, yaitu layanan konseling yang disediakan, diberikan oleh seorang konselor yang juga menyandang tunanetra. Jadi konselornya juga sesama tunanetra. Mengapa Mitra Netra memilih menerapkan konsep peer counseling ini? Karena pada saat awal-awal layanan konseling ini belum established gitu, masih dalam fase rintisan, masih dalam fase uji coba, dan dari pengalaman klien-klien yang hadir ke Mitra Netra membutuhkan pendampingan, itu terbukti ketika yang memberikan layanan konseling ini seorang tunanetra, sesama tunanetra, tentu yang berkompeten ya, yang berkompeten ini yang memiliki latar belakang pendidikan bimbingan konseling misalnya, atau seperti saya, walaupun saya background pendidikan saya sarjana hukum, tapi saya mendapatkan pelatihan konseling dulu, mengikutinya di program studi bimbingan konseling Universitas Negeri Jakarta.
itu lebih efektif, Kak Dani dan teman-teman, karena konselor ini merasakan, tahu rasanya bagaimana menjadi tunanetra itu tahu, sehingga tidak hanya mengatakan sabar ya gitu, apalagi ya kata-kata yang sering diucapkan orang lain, tapi tidak memberikan solusi pada seseorang yang membutuhkan pendampingan itu gitu. Nah, kalau kita konselor sesama tunanetra tidak akan bilang sabar ya gitu, enggak. Sudah tahu karena itu tidak membantu. Yang dilakukan apa? Konselor menjadi pendengar aktif, mendengarkan tumpahan perasaan dari klien beserta keluarganya. Apa yang mereka rasakan saat ini, bercerita mengapa menjadi tunanetra gitu ya, dan lain-lain. Kemudian konselor memberikan informasi. Kan tadi ada perasaan bingung pada orang yang mengalami gangguan penglihatan, penurunan penglihatan sampai kehilangan penglihatan. Ada rasa bingung. Saya harus bagaimana ini? Tadinya saya bisa melihat, sekarang saya jadi penglihatan saya menurun drastis atau bahkan tidak bisa melihat sama sekali, bingung. Nah, maka menjadi tugas konselor memberi informasi, memberi saja informasi apa yang perkembangan terkini. Oh, tunanetra bisa sekolah, bisa kuliah, bagaimana cara sekolahnya, bagaimana cara kuliahnya. Oh, tunanetra bisa bekerja, pekerjaan apa yang bisa dilakukan tunanetra, eh, dukungan apa yang diperlukan, penyesuaian apa yang diperlukan, dan kegiatan apa yang bisa diikuti di Mitra Netra untuk mencapai tahapan itu. Semuanya diinformasikan kepada klien. Nah, ini tentu melakukannya secara bertahap ya, tidak langsung datang terus dibombardir dengan informasi, tidak. Biasanya ada fase mendengarkan dulu, lalu mungkin kembali lagi diendapkan gitu ya, terus diberikan informasi, diendapkan lagi, diberikan, apalagi sekarang informasi sudah begitu jauh berlimpah dibandingkan 5-10 tahun sebelumnya. Jadi keluarga kita minta untuk membaca berita-berita di dunia maya tentang kemajuan yang diperoleh tunanetra. Nah, diharapkan setelah mendapat informasi yang cukup, yang dibutuhkan, harapannya akan tumbuh gitu. Kebingungannya jadi berkurang setidaknya karena mendapat informasi. Oh, harus begini ya berarti gitu. Memang perlu ada proses untuk beradaptasi, dan itu bisa dilakukan secara bertahap juga. Tidak 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 mungkin bisa langsung Ria, melalui suaranya agak putus-putus sepertinya. kegiatan pendampingan dan pelatihan yang misalnya sediakan. Kemudian setelah mereka, kalau gitu saya mau coba ini dulu ya, mau ini dulu. Oh ya, halo, apakah Oh ya, sudah jelas, sudah Mbak. terdengar lagi? Sudah, silakan, Mbak Ria. Bisa dilanjutkan. Udah ya, jelas Sudah. ya. Oke. Ya. Video Halo. saya matikan dulu ya, mungkin sinyalnya sedang tidak stabil. Oke, silakan, Mbak Ria. Halo, Iya, Dani, suara saya terdengar. Jangan-jangan suara saya yang hilang. Halo. suara saya terdengar? Halo, halo, Sudah, Suaranya Bu. terdengar, Bu. Sudah apakah terdengar. suara sudah terdengar ya? Video saya matikan dulu ya, mungkin sinyalnya sedang tidak stabil. Ya, saya lanjutkan. Setelah mendapat informasi, biasanya klien yang menjalani proses konseling ini akan didorong untuk mengambil keputusan
keputusan. Nah, untuk memberikan dukungan yang lain, bisa saja juga konselor ini memperkenalkan klien yang sedang didampingi ini dengan sosok-sosok tunanetra lain yang memiliki kondisi yang mirip dulu, namun sudah berhasil melampaui masa transisi dengan baik, sehingga bisa mendapatkan role model, contoh gitu. Oh, ada yang seperti saya ya dulu. Oh, ternyata Ya. bisa survive gitu. Nah, sehingga proses berapa lama, saya sering ditanya oleh keluarga itu, Bu, berapa lama ya nanti misalnya anak saya atau suami saya bisa kembali pulih beraktivitas kembali gitu. Nah, ini tentu kita tidak punya rumus yang yang exact gitu, yang pasti, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi, faktor dukungan keluarga, niat dari seseorang itu juga untuk segera bisa melalui masa transisinya, tindak lanjut yang diambil pasca mendapatkan informasi itu juga sangat mempengaruhi. Juga kecepatan orang yang mengalami penurunan penglihatan ini bertemu dengan konselor di Mitra Netra itu juga akan berpengaruh pada lama atau cepatnya seseorang itu bisa melampaui masa transisinya dengan baik. Semakin cepat bertemu konselor, semakin cepat mendapatkan informasi, semakin cepat mendapatkan dukungan, maka masa transisi yang dilalui itu juga akan semakin cepat. Gitu. Nah, bagaimana supaya proses ini bisa cepat? Proses klien atau pasien yang mengalami penurunan penglihatan atau kehilangan penglihatan ini bisa cepat bertemu dengan konselor di Mitra Netra, tentu saja Mitra Netra membutuhkan kerjasama. Kerjasama dari siapa? Dari sekolah misalnya, jika yang menjadi tunanetra adalah siswa atau peserta didik, atau dari kampus, atau yang terutama sebenarnya adalah dari dokter mata. Karena biasanya orang yang mengalami gangguan penglihatan itu akan pergi berobat ke dokter mata. Nah, dokter mata inilah yang tahu tingkat progresivitas gangguan penglihatan yang dialami pasiennya. Pasti tahu persis dokter mata. Dan dokter mata ini tahu apakah pasiennya sudah ada di tahap yang uncurable istilahnya, ya, sudah tidak lagi bisa dilakukan tindakan medis. Itu dokter mata tahu. Sehingga ketika dokter mata sudah tahu dan kemudian merujuk pasiennya ke lembaga pemberi pendampingan dalam bentuk layanan konseling seperti Mitra Netra, maka pasien ini segera mendapatkan bantuan untuk mengatasi dampak ketunanetraan yang dialami tadi. Misalnya bingung, rasa bingungnya, rasa takutnya, rasa tidak berguna, tidak punya informasi, itu bisa segera diatasi. Semakin cepat, semakin baik. Oleh karena itu, sejak awal Mitra Netra memastikan bahwa layanan konseling ini merupakan layanan dasar yang disediakan kepada para tunanetra, Yayasan Mitra Netra terus menjalin kerjasama dengan para dokter mata, baik melalui Perdami, Persatuan Dokter Mata Indonesia, maupun melalui rumah sakit atau klinik-klinik mata yang ada di Jakarta dan sekitarnya, serta saat ini tentu himbauan diharapkan ditujukan kepada dokter mata di seluruh Indonesia. Demikian Kak Dani, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada peserta bincang daring betapa pentingnya layanan konseling, betapa pentingnya untuk segera bertemu dengan konselor apabila seseorang siapapun dia mengalami gangguan penglihatan, penurunan penglihatan, atau bahkan kehilangan penglihatan. Saya kembalikan pada Kak Dani. Baik, terima kasih Bu Arya. Ini suara saya cukup jelas kah? Ya, jelas. Baik, ya tadi kita sudah menyimak penjelasan dari Bu Arya nih tentang layanan konseling di Mitra Netra dan sekarang sudah hadir juga Dr. Cahyono.
Ya, sudah ada Dokter Cahyono? Ya, sudah ada saya. Oke, Dok. Selamat pagi, Dokter. Ya, Dok, tadi ada statementnya Ibu Arya nih tentang pentingnya kerjasama dari salah satunya dari dokter mata untuk memberikan informasi atau rujukan kepada pasien yang membutuhkan layanan seperti di Mitra Netra. Nah, menurut pandangan Dokter Cahyono sendiri itu seperti apa sih? Seberapa penting sih seorang dokter itu bisa memberikan rujukan gitu ya kepada pasien untuk mengikuti kegiatan di konseling gitu ya? Karena kan mungkin orientasinya mungkin kalau dok, oh pasien ini nih udah harus kegiatan lain nih, udah harus mengikuti layanan konseling nih gitu. Itu gimana tuh dok? Seberapa penting sih perannya dokter dalam hal tersebut gitu untuk memberikan rujukan? Ya. Kan? Oke, terima kasih Mbak Dani, terima kasih Ibu Arya yang telah mengundang saya. Saya lihat di sini juga ada eh, beberapa hal orang yang saya kenal ya. Eh, Kalau kita bicara hal ini, saya ingin mundur dulu sedikit gitu. Sebetulnya apa arti mata penglihatan buat badan kita gitu ya? Eh, Mungkin sebagian dari teman-teman kurang mengetahui bahwa mata itu adalah jalur masuknya informasi utama ke otak kita. 83% informasi sehari-hari itu masuknya lewat mata. Jadi bisa dibayangkan kalau tadi dikatakan Ibu Arya, orang itu apabila fungsi penglihatannya terganggu, atau apalagi kalau hilang pada kedua mata, maka hidupnya totally berubah sehingga apa yang disampaikan Ibu Arya tadi bahwa orangnya jadi panik, stres dan sebagainya itu sangat bisa dimengerti. Nah, kalau kita lihat situasinya, Indonesia itu sebetulnya masuk kategori negara yang angka kebutaannya tertinggi di dunia. Ya, Hmm. Eh, kalau kita lihat berdasarkan hasil survei eh, penglihatan uh, rapid assessment of avoidable blindness yang artinya adalah menilai berapa banyak orang yang mengalami kebutaan. Angka kebutaan kita itu untuk penduduk yang berusia di atas 50 tahun itu sebanyak 3%. Ya. Jadi bayangkan jumlahnya gitu. Nah, mengapa yang angka-angka penduduk di bawahnya tidak dinilai? Karena tujuan utamanya adalah nomor satu, mengatasi dulu yang masih bisa diobati atau direhabilitasi. Angka bocor nih, tolong yang lainnya di stop dulu. Oh, Ya, itu Mas Ya, Septian. ya, Septian. ya. Jadi, Teman-teman yang tidak berbicara mohon di mute juga ya. Silakan dok. ya, jadi eh, tujuannya adalah untuk mengatasi yang masih bisa. Karena katanya berdasarkan pengetahuan 80% dari yang masih eh, yang mengalami kebutaan itu masih bisa dicoba direhabilitasi atau dicegah perburukannya gitu ya, diperlambat perburukannya. Nah, sebagian sisanya adalah yang tidak sama sekali tidak bisa ditanggulangi gitu ya. Nah, eh, oleh karena itu kalau tadi katakan dokter, dokter akan berusaha dengan pengetahuannya, dengan kemampuannya dan fasilitas yang ada, mencoba lebih awal untuk mencoba mengatasi apakah itu memperlambat, apa syukur-syukur kalau bisa merehabilitasi sehingga bisa dipulihkan. Contoh dari yang rehabilitasi yang paling kita kenal adalah melakukan eh, operasi katarak, misalnya kebutaan katarak yang relatif 80% penyebab buta di Indonesia itu adalah karena katarak. Kataraknya dulu diatasi. Mudah-mudahan setelah itu bisa melihat. Nah, tadi disinggung ada penyakit glaukoma misalnya. Glaukoma itu kebutaan yang umumnya tidak dirasakan oleh penderitanya. Pelan tapi pasti, penglihatannya masih ada, tapi lapang pandang penglihatannya semakin lama semakin hilang. Sehingga dengan demikian, orang ini mengalami kebutaan tanpa disadari.
ya. Nah, kondisi ini hanya bisa diperlambat atau kalau syukur-syukur bisa dicegah agar kebutaannya bisa diatasi. Ada lagi yang masih bisa dicoba ini kan adalah misalnya kebutaan kornea. Korneanya cacat karena trauma, kecelakaan, karena eh, apa namanya penyakit dan sebagainya. Itu bisa dicoba dengan diganti korneanya dengan kornea dari donor. Nah, kornea donor ini sangat dibutuhkan karena dia satu-satunya jalan. Karena ada kondisi kebutaan kornea yang tidak bisa diatasi dengan kornea donor, itu bisa dicoba juga dengan eh, kornea buatan, tapi hasilnya umumnya tidak begitu memuaskan. Nah, apabila upaya-upaya medis itu sudah dicoba, tetapi ternyata eh, tidak bisa memberikan eh, sesuai dengan harapan kita dan kondisinya sama sekali tidak terbantu, apalagi kalau sudah terjadi kerusakan saraf seperti pada penderita glaukoma, penderita diabetik yang diabetik mellitus yang berat sehingga terjadi diabetik retinopati atau gangguan aliran darah di saraf matanya, maka satu-satunya jalan adalah kita harus bisa mencoba memfungsikan orang tersebut untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Syukur-syukur kalau bisa produktif seperti Ibu Arya dan teman-teman yang lain di Yayasan Mitra Netra. Jadi disitulah momen di mana kita sebagai dokter harus sadar bahwa upaya kita itu tidak lagi mungkin memberikan manfaat terhadap penderita penyandang masalah kebutaan itu. Nah, eh, tentu kita seperti disampaikan oleh Ibu Arya, kalau tendensinya masih sudah mengarah kepada kemungkinan tidak berhasil, secepat mungkin kita eh, membantu mengarahkan untuk konsultasi. Karena kalau seandainya kita pada saatnya kita mengatakan tidak lagi ada harapan, umumnya pasien akan mengalami suatu periode shock, jatuh dalam kondisi yang menyulitkan untuk diangkat kalau dibandingkan kalau dia masih merasa bisa terbantu baik secara medis maupun secara uh, apa namanya spiritual terbantu. Itu yang barangkali yang bisa saya sampaikan untuk awalnya mengapa kita membutuhkan kerjasama dengan uh, yayasan Mitra yang banyak akan memberikan mengembalikan produktivitas, mengembalikan mobilitas, dan akhirnya tentu adalah kepercayaan diri untuk hidup lebih baik. Terima kasih. Baik, Dok. Mungkin satu lagi pertanyaan saya. Kan tadi segala upaya medis sudah coba dilakukan, baru kemudian dirujuk ke Yayasan Mitra Netra. Gitu ya. Nah, sejauh pengalamannya Dokter Cahyono nih, biasanya tanggapannya pasien ketika dirujuk ke Yayasan Mitra Netra tuh gimana sih, Dok? Apakah misalnya denial gitu ya? Saya kan masih pengen bisa melihat atau apa gitu seperti itu, atau gimana, Dok, biasanya tanggapannya rata-rata? Eh, Tanggapan denial itu merupakan sebagian besar orang penderita, apalagi yang sifatnya akut, ya. Kalau sifatnya akut itu akan sangat sulit untuk bisa menerima bahwa dia tidak lagi mengalami harapan. Ya, itu sangat ini. Tapi kalau sudah mulai secara kronis dan bertahap, umumnya masih bisa dengan mudah kita sampaikan. Oleh karena itu, saya biasanya meminta ada pendamping keluarga yang eh, untuk sama-sama membicarakannya bahwa ini kami sudah waktunya untuk saya menyatakan bahwa kami tidak bisa lagi membantu. Kalaupun kita membantu hanya mencoba mengurangi rasa sakitnya, jadi sifatnya paliatif. Misalnya kalau dari glaukoma ya tekanan bola matanya kita coba pertahankan lebih rendah eh, atau dengan obat-obatan lain yang mengurangi rasa sakitnya, rasa tidak nyamannya, eh, tetapi bukan untuk memulihkan penglihatannya kembali. Fase denial itu adalah sesuatu tahap yang selalu bisa terjadi dan biasanya denial itu bukan hanya sifatnya menolak kita, tapi sebetulnya yang lebih berat kalau
mereka mempertanyakan why me, kenapa saya, dan kepada yang di atas. Denialnya adalah proses marah kepada yang di atas, kepada Allah. Ada suatu kenapa saya harus mengalami ini, dan hal itulah yang sebetulnya menjadi sangat kritikal kalau kita tidak cepat-cepat memberikan arahan untuk bisa kembali beraktivitas dan syukur-syukur kalau bisa kembali produktif. Oke, jadi justru ketika ada situasi seperti itu malah justru sebenarnya orang tersebut lebih membutuhkan gitu ya dok ya layanan konseling di Mitra Netra. Nah ini salah satu pasiennya Dokter Cahyono ada Mas Latif di sini nih. Mungkin Dokter Cahyono mau menyapa dulu atau Mas Latif? Iya, Halo dok, Pak ini Assalamualaikum Latif, pagi. Waalaikumsalam. Latif ini dari kecil sama saya, ya. Iya, Oke. Latif dari adalah satu kondisi yang tidak kita harapkan, yaitu Stephen Johnson. Dan Stephen Johnson ini perlu saya tegaskan lagi karena eh, banyak penderita Stephen Johnson itu pada awalnya pada akut ditangani oleh dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter kulit. Terapi dari mereka sudah selesai, tapi matanya masih berprogres, ya. Jadi pada Latif kita berusaha mencoba, tapi terus berprogres sehingga maaf, saya pun sebetulnya belajar banyak dengan mencoba menangani Latif karena kemudian saya tahu bahwa akhirnya kondisi Stephen Johnson adalah kondisi yang paling sulit untuk diatasi karena masalahnya dari badannya sendiri akan mencoba terus menghancurkan jaringannya gitu ya. Sehingga Latif kita sudah coba dengan cangkok, dengan ganti pakai buatan. keratoprostesis, tapi kemudian mengalami extruded terus, jadi mengalami kegagalan demi kegagalan. Dan saya sendiri sangat apa namanya menghargai atau bahkan sangat sangat kagum pada Latif karena semangat juang Latif begitu kuat untuk bisa bertahan dan bukan hanya bertahan tapi tumbuh menjadi seseorang yang seperti teman-teman kenal di sana. Bahwa Latif dengan dukungan keluarga, uh, saudara kembarnya, ayah ibunya semua sangat positif mendukung Latif. Ini adalah satu contoh bahwa dukungan keluarga itu sangat diperlukan untuk membangun jati diri Latif. Saya rasa itu pendapat saya, Latif. Tetap sehat ya, Ya, Latif ya. gas Kamu juga tambah dok. gemuk tuh, makannya kebanyakan gitu. Iya dok. Menjaga istri jadi makin gemuk dok. Iya nih. Ya. Oke, terima kasih dokter. Kasih dokter. Nah, saya mau pindah nih ke Latif. Nah, waktu Iya. itu Latif eh, pertama kali mengalami penurunan penglihatan itu emang usia berapa? Latif? Iya, eh, jadi sebenarnya awalnya saya dulu Stephen Johnson Syndrome itu sejak umur 8 tahun, tahun 2004. Nah, itu sudah mulai penurunan penglihatan, tapi di saat di tahun 2007, dokter mata, dokter Linda yang ada di Palembang, yang merawat saya itu keadaan ini, itu menemukan bahwa saya itu ada katarak, dan itu tidak bisa ditangani kalau di Palembang untuk operasinya. Akhirnya merujuklah ke dokter Cahyono di tahun 2007 itu di JSC, Jakarta Hmm. Center. Nah, di situ sudah mengalami penglihatan apa bentuk penglihatan dan dioperasi kataraknya saat itu awalnya mata kanan dulu ya kalau nggak salah ya dok ya mata kanan terus lalu kedua mata kiri 3 hari setelah itu. Nah, alhamdulillah penglihatannya jauh lebih eh, apa jelas saat itu. Namun di tahun 2011 kembali menurun kelihatan karena korneanya bocor. Nah, itu dimulai dari situ keadaan ini. Terus lalu operasi kornea dari donor. eh, Ya saat itu sebulan 2 bulan kalau nggak salah saya ingat kurang lebih 2 bulan ya 2 bulan itu bertahan kornea buatan kornea dari donor itu lalu mengalami kebocoran lagi dan akhirnya berulang sampai mendapat kornea buatan gitu. Oke, itu berarti masih usia berapa tuh? Usia sekolah ya? Usia sekolah ya, jadi saat itu katarak itu saya masih SMP, awal masuk SMP,
Terus kornea bocor itu saya usia SMA Oke. gitu. Itu Latif saat ini sebelum mengenal Yayasan Mitra Netra waktu itu gimana menjalani kehidupan sehari-hari gitu sampai kemudian mungkin Dokter Cahyono merekomendasikan Latif untuk Mitra Netra gitu. Itu waktu itu sebelum tahu Mitra Netra gimana tuh menjalani sehari-hari dengan kondisi penglihatan yang menurun? Oke, ya alhamdulillah karena dukungan keluarga dan saya juga punya saudara kembar. Saat sekolah saya selalu dibantu untuk dibacakan tulisan misalnya ada di papan tulis atau di buku. Eh, saat itu masih bisa menulis sebenarnya, masih bisa menulis tapi keterbatasan melihat di papan tulis sama di buku. Jadi di buku kalau tulisan kecil sulit terlihat, tapi beberapa tulisan besar masih bisa terbaca dan nulis di buku juga masih bisa sebenarnya. Nah, itu SMP. Jadi kembaran lah yang selalu dampingin saya untuk bacain gitu kan. Terus kalau main juga ini kembaran masih bisa bantu sampai SMA. Nah, saat itu orang tua juga bekalin saya dengan tape recorder. Nah, waktu itu orang tua saya beli tape recorder di temannya itu untuk merekam ini pelajaran yang ada di sekolah gitu. Nah, saya pelajarinya dari tape recorder itu, terus nanti saya dengarkan kalau misalnya lagi mau ujian dan kalau lagi ujian juga ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa saya ikuti secara ujian, saya menghadap ke guru untuk mengajukan cara lisan ujiannya kayak gitu keadaannya. Oke, terus setelah eh, dirujuk nih sama Dokter Cahyono ke Mitra Netra tuh, Latif waktu itu sama keluarga tanggapannya gimana nih gitu? Apakah tadi ya seperti mungkin pertanyaan saya sama Dokter Cahyono ya mungkin sebagian Ya, orang akan denial nih, aku tuh masih pengen melihat nih, mungkin masih pengen operasi atau apa supaya bisa oke. lagi gitu atau gimana? Waktu itu tanggapan Latif dan keluarga gimana? Ya, sebelum situ pas saat itu Dokter Cahyono memberikan informasi tentang adanya Yayasan Mitra Netra itu saat saya operasi kornea, kornea dari donor itu dan itu berapa kali mengalami reject itu di tahun 2012 kalau nggak salah ya 2012 dan Dokter Cahyono coba menanyakan ke saya karena melihat saat itu saya agak eh, agak putus asa sedikit karena saya merasa udah berapa kali operasi tapi eh, mengalami penurunan dan eh, agak ini apa rasanya harapannya seperti apa ke depannya. Saya mikirnya seperti itu saya itu. Tapi akhirnya Dokter Cahyono alhamdulillah memberikan informasi tentang Yayasan Mitra Netra dan waktu itu saya karena baru operasi kornea jadi orang tua saya langsung mendatangi Yayasan Mitra Netra saat itu di hari Jumat. Ya, saya ingat itu di hari Jumat. Ini saya operasi di hari Rabu, kontrol ke dokter China hari Kamis, itu lihat progres dari operasi. Dan hari Jumat orang tua saya langsung datang ke Yayasan Mitra Netra untuk mendapatkan informasi seperti apa yang dari dokter China untuk lokasinya seperti apa dan lihat teman-teman seperti apa. Dan Alhamdulillah orang tua saya ketemu dengan Mas Adi dan beberapa teman-teman di SM Ternyata juga melihat bahwa oh ternyata keterbatasan penglihatan itu bukan titik akhir, tapi masih ada harapan dan kesempatan yang bisa dimaksimalkan untuk menggali potensi dari anaknya ini. Akhirnya Suaranya hilang deh. Ya, orang Iya, tua saya sepertinya. menjadi itu dan kamu masih alhamdulillah beruntung gitu. Nah, ya, ya, Udah jelas oke. Latif. udah kembali. Baik. Oke, Silakan. ya. Nah, seperti itu Kak Dani. Jadi alhamdulillah orang tua saya tanggapannya baik Kak Dani dan mendukung saya. Saya terima kasih juga ke orang tua saya dari informasi itu akhirnya saya bisa seperti ini sekarang dan saya dari situ dari dari apa eh, penjelasan orang tua saya tergugah lagi semangatnya bahwa oh ya oke mungkin emang benar saya merasa saya ingin melihat kembali tapi di satu sisi saya juga harus memikirkan kalau ini tidak bisa dimaksimalkan apa yang harus saya maksimalkan dari penjelasan orang tua saya dan dengan keadaan di Yayasan Mitra Netra saya semangat kembali untuk meneruskan saya ingin kuliah di situ.
harapan saya ingin kuliah seperti kembaran saya gitu. Begitu. Oke, berarti waktu itu motivasinya Latif pengen belajar supaya bisa kuliah seperti kembarannya gitu ya. Ada Ya. seperti itu. Jadi waktu di Mitra Netra sendiri, Latif kegiatan apa aja tuh yang sudah Latif ikuti yang menurut Latif bisa membuat Latif berkembang hingga saat ini? Ya, alhamdulillah di kegiatan di Mitra Netra banyak yang saya ikutin, terutama saya ikuti kursus komputer, lalu orientasi mobilitas, terus kursus bahasa Inggris juga, bahasa Jerman, teater, dan beberapa kegiatan yang ada di Mitra Netra saya ikutin juga. Nah, saya konsen lebih ke fokus ke komputer karena saat itu Mas Adi menjelaskan kalau ingin kuliah diperdalam dulu komputernya. Nah, saya ada kendala saat itu karena masih usia sekolah saat itu tahun 2013 itu masih SMA di Muara Enim, Sumatera Selatan. Saya ingin mempercepatan di instruktur di Mitra Netra bisa tidak selama 2 minggu gitu belajar rutin untuk komputernya gitu agar bisa saya belajar di sekolah terus bisa melanjutkan di kuliah juga tapi kendalanya waktu itu belum belum seperti sekarang ya yang ada daring gitu. Nah akhirnya solusinya waktu itu saya belajar dengan Mas Suryo saat saya kontrol ke Jakarta. Saya belajar tiap malam sama Mas Suryo di situ. Jadi beberapa kali pertemuan. Nah, mulai aktif full di Mitra Netra setelah saya selesai SMA itu di tahun 2016 dan saya langsung pendalamin lagi komputernya terutama di Microsoft Word sama PowerPoint dan internet karena target saya 3-4 bulan harus bisa daftar kuliah gitu. Nah alhamdulillah dapat di Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Sebelumnya daftar SBMPTN namun belum beruntung. Alhamdulillah rezekinya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gitu Oke, keadaannya. banyak perkembangan yang dialami ya, Tiff ya, setelah Mm. mengikuti kegiatan di Mitra Netra. Nah, sebelum saya mau pindah ke Nana, saya mau satu pertanyaan untuk Dokter Cahyono dulu nih mungkin. Nah, Dok, sebagai dokter kan tadi eh, dokter ini menerima informasi gitu ya tentang Yayasan Mitra Netra gitu. Nah, eh, mungkin apa sih yang Dokter Cahyono lihat gitu ya dari Yayasan Mitra Netra sehingga ini yayasan ini cocok nih untuk dijadikan rujukan gitu karena mungkin kan banyak dokter yang karena Mitra Netra dengan rumah sakit ya dengan untuk memberikan informasi tapi mungkin tidak semua dokter memberikan rujukan itu gitu. Nah, pertimbangannya Dokter Cahyono yang kemudian eh, saya perlu merujuk nih Mitra Netra nih untuk pasien yang ini itu tuh apa nih? Apa yang dokter lihat gitu dari kegiatan-kegiatannya di Mitra Netra? Ya, jadi gini, eh, saya mengenal dalam tanda petik mendengar awalnya Mitra Netra pada awal berdirinya. Hmm, Jadi pada waktu itu mungkin saya correct me if I'm wrong kalau saya salah. eh, Salah satu yang ikut terlibat adalah almarhum Profesor Dr. Siddhartha Ilyas. Ya. iya, Nah, Ya. beliau bercerita tentang bagaimana kondisi Mitra Netra, nah, faktor-faktornya adanya peralatan-peralatan, artinya peralatan-peralatan lompatan teknologi dari kondisi pada waktu itu, dan seperti yang tadi disinggung oleh Mbak Arya bahwa yang paling mendasar adalah konselnya itu dilakukan oleh orang-orang yang juga, maaf, menyandang masalah penglihatan. hmm, Sehingga itu berarti secara psikologis, empatinya tentu akan lebih kuat karena bisa bercerita dari pengalaman diri sendiri. Dan hmm, waktu memberi bantuan pada orang lain, dia akan merasa bahwa itu adalah masalah yang juga dihadapi oleh mereka. Sehingga berbeda tentu tingkatannya dengan apabila diberikan oleh orang yang katakanlah eh, hanya sekedar mengetahui secara teori, eh, tetapi tidak secara subjektif. Jadi itu adalah dasar utama mengapa saya mengarahkan kepada hal itu. Ya. Eh, karena tahu bahwa masalah empati ini akan membangun rasa percaya diri bahwa mereka karena sudah melihat contoh yang ada. Jadi apa yang seperti digambarkan tadi oleh Latif bahwa
mendapatkan sesuatu dengan baik karena punya kepercayaan dari dasarnya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ini saya konfirmasi Dokter Cahyono bisa sampai akhir kah atau ada janjian dengan pasien katanya? Bisa sampai jam berapa, Dok? Untuk sesi hari ini? Apakah bisa sampai akhir? Kalau mungkin butuh buru-buru, silahkan. Satu meja. Ya, dia mau datang ke rumah mau masak kode, cuma guna mesen. Iya. Saya Yang berpindah ke Nana dulu kalau gitu. Oh, Nana. Halo Kak Dani. Nana juga salah satu kliennya di Yayasan Mitra Netra. Nana boleh cerita nih, gimana nih Nana pertama kali mengalami penurunan penglihatan, terus kemudian bisa kenal Yayasan Mitra Netra. Oke, jadi pertama-tama memang aku itu dari lahir udah didiagnosa oleh dokter mengalami glaukoma. Nah, tapi di saat itu aku itu masih low vision, keadaannya low vision jarak jauh ya. Di saat aku lahir itu udah melakukan banyak sekali operasi untuk menurunkan tekanan bola mata dari bayi sampai pada akhirnya aku umur setahun operasi itu dihentikan karena udah terus-menerus itu kan nggak baik juga ya untuk bayi. Jadi akhirnya dihentikan. Nah, pada akhirnya tahun 2008 aku kontrol di salah satu dokter mata juga yang ada di Bintaro dan sebenarnya di saat itu dia sudah merujuk aku untuk ke Mitra Netra. Tapi saat itu karena kondisi aku yang masih low vision, aku kan mikir bukan aku yang mikir ya karena aku masih kecil di saat itu. Jadi orang tua aku mikir ngapain juga ke Mitra Netra karena kan masih bisa melihat nih kondisinya istilahnya. Nah, tapi pada suatu ketika di saat aku berusia sekolah SMP waktu itu, aku harus ke dokter lagi karena mengalami penurunan yang drastis pada bola mata. Di saat itu melakukan operasi lagi. Nah, tapi sayangnya memang tekanan bola matanya turun. Tapi langsung di saat itu aku nggak bisa melihat malahan. Jadi yang awalnya penglihatannya masih bagus, jadi sama sekali nggak bisa melihat. Pada saat itu ya apa ya istilahnya udah putus harapan juga mau kemana lagi bingung. Nah tapi ada saudara yang punya teman tunanetra kebetulan klien di Mitra Netra juga apa komunikasi sama aku gitu komunikasi untuk biar aku bisa coba ke Yayasan Mitra Netra. Nah di saat itu baru aku mulai ke Yayasan Mitra Netra, mulai mendapatkan layanan konseling sama Bu Arya dan sampai saat ini seperti itu Kak Dani. Oke. Waktu itu kenapa Nana pilihnya mengikuti layanan konseling? Oke, jadi karena di saat itu aku istilahnya masih down banget, istilahnya masih nggak bisa menerima dengan keadaan aku dan bingung mau ngapain ya, istilahnya tunanetra itu bisa apa sih? Nggak ngerti juga sama dunia ketunanetraan karena saat aku mengalami sama sekali tidak bisa melihat, aku nggak dapat informasi yang cukup juga seputar Ikut konseling nih sama Bu Arya gitu. Apa yang dirasakan gitu? Ada perubahan misalkan sebelumnya mungkin Nana dan keluarga berpikir apa gitu ya tentang kondisi tunanetra. Ternyata nggak begitu ya. Oh ternyata saya masih bisa seperti ini dan lain-lain. Ada nggak hal-hal seperti itu yang didapatkan dari hasil konselingnya? Tentu ada Kak Dani dan teman-teman ya. Tentu ada karena setelah aku konseling sama Ibu Arya memberikan banyak contoh tunanetra yang bisa berkuliah, tunanetra yang bisa sukses, tunanetra yang gak hanya istilahnya duduk di rumah diam aja gitu nggak melakukan apa-apa. Ternyata aku juga baru tahu tunanetra ternyata bisa kuliah ya, tunanetra bisa melakukan segalanya loh, walaupun penglihatannya udah nggak ada tapi nggak membatasi mereka untuk terus berkarya dan berkembang seperti itu. Jadi tentu ada. Karena Ibu Arya juga mengarahkan untuk mengikuti program dan layanan yang disediakan oleh Yayasan Mitra Netra. Seperti itu, Kak Dani. Mengarahkan untuk mengikuti program dan layanannya di Mitra Netra. Nah, Nana ikut apa aja nih di Mitra Netra kegiatannya? Banyak ya?
Banyak. Yang tentu saja orientasi mobilitas untuk melatih kemandirian ya saat bepergian dan lain-lain. Lalu juga komputer bicara tingkat dasar itu juga sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan aku juga sehari-hari untuk mencari informasi dan belajar keseharian pokoknya. Lalu juga yang paling penting juga perpustakaan karena ini sangat Ya, dibutuhkan sih untuk aku yang melakukan pendampingan pembelajaran di Mitra Netra seperti itu Kak Dani. oke, baik. Terima kasih Nana Ya, untuk. sama-sama. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sudah menyimak nih penjelasan dari narasumber kita. Barangkali dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya kepada narasumber, bisa raise hand dulu, atau kalau mau diketik di kolom chat juga boleh. Di chat ada pertanyaan kah, Mas Septian? Di chat belum ada, Mbak Dani. Kalau ada yang mau bertanya lewat raise hand, bisa raise hand dulu nanti supaya bisa dipanggil namanya oleh Mas Septian untuk gantian. Dah pertanyaan untuk Ibu Arya, untuk Dokter Cahyono, untuk Mas Latif, atau untuk Nana, silakan. Nah, sebelum sambil kita menunggu, mungkin saya mau tanya lagi sama Ibu Arya mungkin ya. Bu Arya Sudah kalau, ada yang Ya, reset, Mbak? oh sudah dah yang raise hand, oke. Iya. Kita jawab Ibu dulu deh karena Dian, raise hand. Oh ya silakan Bu Dian. Halo, selamat pagi, Selamat pagi. Kak Dani, dokter, dan Ibu Arya. Kan selamat Ibu. pagi. Eh, Perkenalkan, nama saya Dian Hendriani. Saya disabilitas low vision. Minggu lalu sempat ketemu Bu Arya juga di JSC Oh yang iya, salah JC, glaukoma. oke. Iya. Ya, Eh, jadi, saya ingin menceritakan dulu sedikit background disabilitas saya, boleh? Silakan. Jadi, saya ini awalnya low vision dengan diagnosa katarak kongenital sama afakia, Bu, dan dokter. Lalu saya juga udah tanam lensa. Saya awalnya juga nggak tahu kalau saya itu disabilitas. Orang tua saya hanya memberitahu saya sakit. Nah, setelah itu saya udah tanam lensa, udah menerima keadaan kalau saya memang low vision, saya malah bangga gitu kalau saya disabilitas. Tapi pada tahun 2021 saya mengalami musibah, mata saya kena timpuk boneka, di mana pelakunya itu anak kecil umur 3 tahun dan orang tuanya sampai sekarang nggak mau disalahin gitu. Dia merasa kalau ya anak namanya juga anak kecil nggak boleh disalahin gitu kan. Jadi saya mengalami tekanan batin yang cukup gimana ya gitu, disalahin katanya nggak boleh, anaknya masih kecil nggak boleh disalahin, terus kan kalaupun dia balikin lagi katanya lagian lu ngapain deket-deket sama anak gue kan anaknya aktif gitu, sedangkan saya kondisinya sudah menikah dan saya juga belum punya anak, ya wajar dong kalau saya sesekali main ke rumah keponakan gitu. Waktu itu posisinya lagi ngobrol, mata saya kena timpuk dan efeknya sekarang mata saya mengalami pembengkakan, dokter, mengalami pembengkakan dan jadi penglihatannya jadinya burem gitu kan. Saya juga tertarik dengan apa yang dibahas sama Mas yang tadi itu, Mas siapa namanya, Mas Latif. Latif. Iya, Latif. Mas Latif bilang itu kan beliau mengalami kebocoran pada korneanya. Nah, saya juga agak takut ini kan mendengar hal ini, takut kalau kornea saya juga mengalami kebocoran juga. Sedangkan dokter bilang untuk kondisi saya nggak bisa lagi di apa bisa lagi dioperasi macam-macam kecuali dengan donor kornea. Nah, yang saya ingin tanyakan, Dok, apakah mata saya hanya bisa ditreatment dengan obat tetes atau ada hal lain selain dengan donor kornea ini? Karena alhamdulillah sih walaupun penglihatannya burem tapi masih stuck begini aja, nggak ada penurunan yang aneh-aneh. Terus kemarin sempat mengalami iritasi gitu. Katanya iritasinya itu karena si penyangga korneanya itu mengalami lentingan, ada kayak melenting gitu, luka bakar melenting-melenting gitu, Dok. Nah, saya mengalami kekhawatiran itu. Dan untuk donor kornea, kalau memang saya harus transplantasi kornea, apakah eh, ada informasi mengenai transplantasi kornea yang biayanya lebih affordable gitu? Mengingat kan kalau kornea itu katanya nggak bisa ya pakai BPJS.
Jadi yang saya ingin tanyakan bagaimana dengan nasib kornea saya ini. Saya di sisi lain menerima keadaan diri saya. Saya terima kalau saya disabilitas. Cuman yang masalah musibah kena timpuk ini mata saya dua-duanya walaupun low vision nggak ada burem, cuman paling yang mata kanan mata males. Tapi untuk menerimanya susah banget gitu. Ditambah lagi saya udah nggak punya orang tua. Jadi orang tuh gampang aja untuk merendahkan saya gitu karena kondisi nggak punya orang tua gitu. Oke, terima Mudah-mudahan kasih. dapat membantu dan jika memang saya harus konseling ke mitra netra, apakah saya akan mendapatkan kekuatan psikologis yang lebih baik daripada saya harus begini terus gitu. Saya mau nuntut juga gimana gitu, orang tua itu nggak mau tanggung jawab sama sekali. Jangankan untuk tanggung jawab, minta maaf aja nggak mau. Saya menceritakan perjalanan saya untuk berobat aja, dia kesindir terus ngamuk-ngamuk, saya dimaki-maki gitu. Ya, Terima oke. kasih, mudah-mudahan Sharingnya. dapat menghibur diri saya gitu. Setidaknya saya ada harapan gitu supaya kornea mata saya jangan sampai mengalami kebocoran gitu. Ya, Terima kasih, mohon jawabannya dokter, Ibu Arya. ya. Silakan Terima mungkin kasih. bisa Dokter Cahyono dulu merespon untuk sisi medisnya. Iya, eh, saya turut prihatin buat masalah Mbak Dian ya. Mbak Dian ya, Ya, betul. namanya tadi ya. Iya Ya, dokter. Mbak Dian Hendriani ya. Oke. Iya. Jadi gini, tadi saya katakan bahwa disampaikan bahwa masalahnya adalah yang pertama adalah katarak kongenital. Katarak Iya. kongenital suatu kondisi bawaan, sejak lahir sudah ada masalah. Katarak kongenital adalah satu tindakan yang harus segera dilakukan operasi agar cahayanya bisa masuk ke saraf matanya. Nah, teknologi yang dulu-dulu awal-awal mereka umumnya hanya bisa kataraknya dibuang tapi tidak langsung dipasang lensa intraokuler. Iya Kemudian dok, saya pasang sudah lensa dipasangkan. Ya. umur 21 tahun dok. Nah, itulah makanya. Jadi saraf mata kita itu belajar melihatnya dan berkembangnya adalah dari mulai lahir sampai umur 9 tahun. Jadi low vision-nya itu terjadi karena sarafnya relatif tidak berkembang dengan secara optimal akibat cahayanya tidak pernah terfokus dengan baik, walaupun sudah dibantu dengan kacamata pada waktu masa kecilnya misalnya. Ya, itu satu faktor. Nah, pada waktu mengalami kecelakaan kena boneka, itu perlu kita ketahui dulu sebetulnya apa yang terjadi. Apakah tadi disinggung korneanya yang mengalami gangguan, tapi kornea yang mengalami gangguan itu bisa sebetulnya karena akibat dari katakanlah misalnya posisi lensanya yang Ya, bergeser. geser dok, memang Ya. lensanya geser dan saya Nah, harus dioperasi ya, bios total lagi untuk menghadapi itu. Mau nggak mau lensa saya dibongkar lagi dan dipasang lagi, tapi efeknya tetap aja burem gitu. ya itu adalah satu faktor yang mengakibatkan. Jadi korneanya mengalami kerusakan yang sifatnya adalah komplikasi dari kondisi lain, gitu ya. Nah, adalah hal yang sangat berbeda dengan yang terjadi pada Latif. Pada Latif itu Stephen Johnson, di mana terjadi darah putihnya berubah menyerang bagian badannya yang dianggap musuh. Dan pada Stephen Johnson lapisan permukaan kornea, konjungtiva, dan bagian-bagian lain dari badan diserang, dan pada kornea akibat serangan itu pelan-pelan makin lama makin tipis, sehingga pada saat terjadi kebocoran, walaupun kita ganti, kornea donornya pun dihancurkan oleh darah putihnya sendiri, jadi bocornya berbeda. Nah, kalau pada Mbak Dian, kondisi yang ada adalah terjadinya kerusakan akibat kerusakan dari sel-sel yang paling vital di dalam kornea, yaitu sel endotel. Nah, sel endotel itu fungsinya adalah memompa air yang ada di dalam jaringan. Karena dia tidak berfungsi dengan baik, biasanya jaringannya menjadi bengkak dan kemudian ada sel-sel yang pecah. Pada saat pecah rasanya perih, keluar air, tapi bukan bocor, ya. Oh gitu. Bukan mengalami kebocoran.
Nah, kondisi-kondisi itu tadi untuk korneanya ya tentu harapannya yang ada adalah diganti dengan kornea donor. Ya, tapi kornea donor itu adalah sesuatu yang relatif langka, bukan berarti tidak ada, sehingga biasanya kita akan cenderung memberikan kepada orang yang punya prioritas. Nah, prioritasnya adalah apabila saraf matanya relatif baik. Nah, untuk itu tentu maaf, pada Dian mesti kita nilai dulu apakah saraf matanya masih baik karena akibat glaukomanya dan sebagainya. Kemudian apakah kalau kita melakukan tindakan, harapannya masih ada untuk bisa pulih kembali. Nah, mengenai tindakan keratoplasti pengcangkokan kornea ini, BPJS sebetulnya sudah menjamin. Jadi kalau di rumah sakit pemerintah yang ada di Jakarta ya pasti hanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu bisa dibantu. Cuma memang sampai sekarang BPJS-nya belum membiayai donor korneanya sendiri, kornea donornya sendiri. Ya, nah kornea donornya tentu harus ada suatu proses, bukan dalam arti pengertian jual beli, tetapi kornea donor untuk bisa digunakan itu melalui berbagai proses, screening dari kemungkinan menularkan penyakit yang bisa berbahaya bagi pasien, kemudian jumlah selnya juga harus dihitung. Penilaian-penilaian itu menghasilkan suatu nilai biaya, seperti juga kita mendapatkan bantuan donor darah gitu. Donor darahnya pasiennya pendonor gratis, tapi proses untuk bisa digunakan oleh orang lain itu ada unit cost-nya dan itu mesti diganti gitu ya. Iya, Dok. Mudah-mudahan dalam di kemudian hari dalam waktu yang tidak terlalu lama BPJS bisa membiayai juga kornea donor itu gitu ya. Nah, saya cuma sekedar ingin menyampaikan tadi kalau kita lihat, maaf, Mbak Dian ini ada gelar sarjana psikologinya, jadi seharusnya Mbak Dian sebagai orang yang mengerti harus lebih tabah dan mencoba mengatasinya dengan tawakal bahwa ini adalah cobaan buat Anda yang bukan berarti akan menghancurkan, tapi justru membuat Anda menjadi lebih kuat. Dan upaya itulah yang harus kita bangun, bahwa kita adalah orang yang kuat dan tidak perlu mengharapkan menjadi hancur karena kondisi tersebut. Tadi sudah diperlihatkan beberapa teman lain bisa terbantu dengan konseling di Mitra Netra dan bisa tumbuh lebih kuat lagi. Itu harapan saya, tentu kita dengan doa agar Dian bisa menghadapinya dan mudah-mudahan juga bisa terbantu untuk bisa melihat kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter Cahyono. Mungkin ada tambahan dari Ibu Arya untuk sisi konsul. Untuk Mbak Dian, silakan bisa menghubungi kami di Yayasan Mitra Netra. Nanti bisa bertanya ke panitia, nomor telepon saya juga boleh. Nanti kita janjian bertemu di kantor Yayasan Mitra Netra. Kantor Mitra Netra ada di Lebak Bulus 3, bisa diakses melalui Jalan Fatmawati. Di Google Map juga ada, googling saja. Kalau misalnya menggunakan transportasi online, dekat dengan stasiun MRT, baik yang di Lebak Bulus maupun yang di stasiun yang di Fatmawati. Setelah itu nanti menggunakan transportasi online, silahkan bisa janjian dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, apalagi tadi informasi dari Dr. Cahyono, Mbak Dian adalah sarjana psikologi ya. Mungkin nanti ada hal yang justru bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Latif seperti Latif misalnya, Latif tuh sekarang adalah salah satu karyawan di Persatuan Tunanetra Indonesia yang tugasnya melaksanakan program-program pemberdayaan tunanetra. Jadi nanti kita bisa ngobrol, Mbak Dian, apa yang kita bisa lakukan bersama-sama, karena memiliki kemampuan atau latar belakang pendidikan di bidang psikologi itu adalah sesuatu yang sangat bernilai ya, yang bisa kita manfaatkan untuk
sesama manusia yang lain gitu. Iya. Ya, jadi Mbak Dian saya tunggu ya, Iya, Bu. bisa menghubungi saya nanti. Saya sudah pernah sebenarnya ke Mitra Netra. Waktu itu saya dengan Kamal untuk Oh, ya les braille, tapi sempat terhenti, Bu, gitu. Jadi saya ngerasa kok ini low visionnya, saya mau belajar braille bener-bener kaget gitu kan. Jadi agak-agak lama banget buat bisanya. iya, Jadi suka ngintip-ngintip gitu. nggak harus belajar braille, Mbak Dian. Iya. Jadi itu lebih ke pengenalan sebenarnya. Iya, Tapi kalau makanya saya setidaknya udah mengenal braille tuh. Ya, kalau penglihatannya masih bisa berfungsi dengan stabil, yang perlu adalah kita jaga kan supaya low visionnya tetap stabil. Nah, untuk itu diperlukan sarana pendukung, misalnya ketika Mbak Dian menggunakan smartphone atau menggunakan komputer, alangkah baik jika dikombinasikan dengan aplikasi pembaca layar. Jadi nggak terus melihat layar dalam jarak yang dekat supaya matanya bisa tidak terlalu lelah gitu. Membaca buku misalnya tadi seperti Nana bercerita, Nana menjadi anggota perpustakaan itu tidak hanya membaca buku braille karena buku-buku di Mitra Netra banyak variannya, ada yang buku elektronik bisa dibaca dengan smartphone, buku audio juga bisa didengarkan dengan komputer gitu. Nanti kalau Mbak Dian ke Mitra Netra, kami akan tunjukkan dan tadi mungkin kita bisa mencari sesuatu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Gitu. Bu. Saya sih terus terang ya Bu, sebagai saya memang sarjana psikologi, malu juga sih kadang sama diri sendiri. Pasti orang kan lu sarjana, masa lu nggak bisa nanganin diri lu sendiri? Iya, saya manusia biasa gitu. Tapi yang saya pikirkan itu, saya memikirkan orang tua saya udah capek-capek berjuang, operasi udah berkali-kali. Tapi ternyata penglihatan saya berkurang drastis hanya karena ulah anak kecil gitu. Dan itu orang tuanya nggak punya rasa empati sama sekali, dan itu masih membekas di diri saya. Apakah hal itu normal, Bu, kalau begitu? Karena kan kita sebagai manusia biasa juga susah nerimanya gitu. Mikirin almarhum orang tua saya aja sih gitu, karena mereka udah berjuang mati-matian. Saya itu nggak pakai kacamata tebel lagi gitu. Iya, Bu. Iya, bisa dipahami tentu saja ya Mbak Dian. Nah, nanti coba kita cari solusi, kita temukan solusi bersama-sama untuk Mbak Dian ya, supaya Mbak Dian juga bisa memberikan kebanggaan pada orang tua, gitu. Iya, terima kasih Bu. Kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi di Mitra Netra Mbak Dian ya. Iya, siap Mbak. Makasih Kak Dani. Ada pertanyaan lainnya Mas Septian dari kolom chat ataupun ada yang raise hand? Di chat tadi sepertinya ada untuk Dokter Mau Cahyono. yang di chat dulu atau yang raise hand dulu, Mbak Chat Dani? dulu boleh. Oh, yang di chat. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Suryandika. Saya mau bertanya ke Dokter Cahyono, anak saya sakit RP. Saya pernah baca berita kalau di Jepang sedang dikembangkan penelitian untuk memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Untuk penyakit RP, apakah di Indonesia sudah ada implementasinya? Gitu Terima ya. kasih. Oke, silakan Dokter Cahyono. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Saya balik bertanya dulu nih. RP ini apa maksudnya gitu? Retinitis pigmentosa kalau keterangannya di sini. Usia berapa? Tidak disebut. Nggak, karena gini, kalau bicara retinitis pigmentosa adalah penyakit bawaan. Halo. Dari suaranya. Halo. Ya, terdengar. Dokter Cahyono suaranya terdengar. Silakan, Dok. Ya. Jadi gini, maaf, ini tadi udah ditulis oleh ini 24 tahun ya. RP itu adalah penyakit bawaan secara genetik. Jadi kalau dibilang anaknya terganggu, seharusnya ada entah orang tuanya di atasnya juga punya masalah dari dua sisi. Bisa saja terjadi pada satu anak, tapi ibu bapaknya sebetulnya punya
punya bawaan yang menyebabkan bersatu di anaknya. Nah, RP ini satu kelainan yang dalam tanda petik kebutaannya berangsur-angsur. Jadi kalau umur 24 sudah bermasalah, berarti secara genetiknya sangat kuat terjadinya gitu. Umumnya baru di umur 40-an baru punya masalah gitu ya kalau RP-nya, karena penglihatannya seperti juga orang glaukoma, menghilang pelan-pelan dari pinggir-pinggir, makin kabur baru di usia 40-an. Tapi kalau di umur 24 sudah bermasalah, maka tentu sesuatu yang berat. Nah, upaya-upaya karena itu suatu keadaan yang sifatnya genetik, maka upaya-upaya mencobanya itu dengan berbagai cara, dengan melakukan sekarang dengan stem cell dicoba dengan melakukan injeksi sel induk dan sebagainya. Walaupun banyak yang menyatakan sudah melakukan dan ada laporan-laporan keberhasilan, tapi sebetulnya belum ada yang betul-betul diterapkan sebagai pengobatan secara klinik, bukan yang ada adalah secara eksperimental. Jadi masih uji coba. Di sini pun ada yang mencoba melakukannya, tapi dalam batasan-batasan penelitian sehingga belum bisa kita katakan sudah memberi hasil yang betul-betul bermanfaat. Itu pandangannya. Kalau seandainya tertarik mencoba, barangkali bisa berhubungan dengan dokter spesialis mata, Dokter Kosmos Simangunsong yang sudah mencoba menerapkan hal itu. Coba dihubungi beliau juga praktek di Jakarta Eye Center, jadi barangkali bisa berdiskusi lebih lanjut dengan beliau. Ya, oke, baik. Terima kasih Dokter Cahyono atas penjelasannya. Semoga cukup jelas ya. Tadi Mas Siap. Mas Septian, masih ada pertanyaan yang lain di kolom chat? Di kolom chat sudah tidak ada, Mbak Dani. Ini ada yang raise hand lagi. Silakan, siapakah? Nazimullah. Ya, silakan Mas Nazimullah. Ya, terima kasih untuk waktunya, moderator dan operator. Sebelumnya perkenalkan, saya Nazimullah, saya dari Kalimantan Selatan. Saya ingin bertanya, jika sebelumnya ketunanetraan ini dipertanyakan dari sudut pandang medis, izinkan saya bertanya dari sudut pandang pendidikannya. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana sekiranya strategi seorang guru tunanetra ketika dia mengajar siswa yang non difabel gitu. Sebagaimana telah dikatakan oleh dokter tadi bahwa pengetahuan itu kurang lebih 83% ya, itu masuk ke otak melalui penglihatan. Nah, sedangkan transfer of knowledge yang dilakukan oleh guru, yang mana yang kita pertanyakan ini adalah seorang guru difabel, itu kan tidak mungkin bisa istilahnya saya istilahkan dengan mengkontribusikan knowledge-nya atau mentransfer knowledge-nya itu dengan cara yang sempurna seperti layaknya guru yang non difabel. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya, bagaimana strategi atau bahkan metode untuk guru difabel dalam konteks ini adalah tunanetra dalam mengajar siswa non difabel? Apakah kita harus menyiapkan media-media tertentu? Apakah kita harus menggunakan metode-metode pembelajaran, atau ada sudut pandang tersendiri yang bisa kita tambahkan sebagai knowledge pada siang hari ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Nazim. Mungkin ini Ibu Arya yang bisa merespon ya. Silakan Bu Arya. Iya, baik. Terima kasih Mas Nazimullah. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana seorang guru yang tunanetra bisa mengajar murid yang tidak tunanetra, yang bisa melihat. Sementara tadi Dokter Cahyono menyebutkan bahwa
80% lebih pengetahuan itu diperoleh dari indera penglihatan. Ya, kita sudah punya contoh-contoh ya Mas Nazimullah. Misalnya tadi pagi sempat kita ngobrol sebentar, Pak Yeskil Parudani, Pak Yeki, itu dosen Fakultas Sastra Inggris Universitas Pamulang. Beliau mengajar. Lalu Pak Didi Tarsidi, Dr. Didi Tarsidi itu dulu pernah menjadi guru dan kemudian menjadi dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Sampai sekarang kalau tidak salah sekarang masih mengajar di Pascasarjana. Di Universitas di Bogor itu saya lupa namanya, Darul Ulum atau Pakuan ya kalau tidak salah, itu juga ada dosen tunanetra di Fakultas Hukum. Nah, jadi dengan kemajuan teknologi tidak ada kesulitan sebenarnya untuk memanage kelas. Mungkin kapan-kapan Mas Nazimullah bisa berdiskusi ya dengan nama-nama tadi yang saya sebut, bagaimana beliau-beliau itu memanage kelasnya sehingga meskipun beliau tidak bisa melihat, tetap bisa mengajar dengan baik, dengan bantuan teknologi, dengan kerjasama dengan para mahasiswa, kalau guru nanti juga dengan murid-muridnya gitu, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, memang perlu sang guru tersebut menerapkan strategi-strategi tertentu untuk memungkinkan di guru atau dosen yang tunanetra ini bisa mengelola kelasnya dengan baik. Ada banyak cara. Dulu saya juga pernah mengajar, Mas Nazimullah, di Fakultas Hukum tempat saya belajar. Saya sempat menjadi asisten dosen, tidak lama, tapi saya juga menerapkan cara tertentu ya untuk bisa menguasai kelas dengan baik. Pertama, tentu saya harus menguasai materi yang saya ajarkan. Kemudian untuk memastikan mahasiswa mengikuti kuliah saya dengan baik, saya bisa misalnya melakukan pancingan-pancingan dengan pertanyaan gitu. Nah, kita juga bisa merasakan apakah murid itu memperhatikan kita atau tidak dari situasi kelas misalnya ya. Kalau dia terlalu berisik berarti ngobrol dan lain-lain ya. Memberikan tugas itu juga bisa kita lakukan, apalagi sekarang teknologi sudah sangat canggih, jadi tidak ada masalah dengan seorang tunanetra menjadi guru atau dosen mengajar kepada siswa atau mahasiswa yang tidak tunanetra. Demikian sementara jawaban dari saya. Untuk detailnya mungkin nanti kita bisa perkenalkan Mas Nazimullah dengan sosok-sosok tunanetra yang berprofesi sebagai guru atau dosen. Di Bogor itu juga ada alumni Mitra Netra namanya Ade Gumelar, itu guru agama di sebuah madrasah aliyah negeri di Kota Bogor, dan beliau adalah guru yang sangat dicintai oleh murid-muridnya. Saya mendengar seperti itu. Jadi tidak ada masalah, Mas Nazimullah. Demikian jawaban saya, Kak Dani. Ya, Baik, terima kasih Bu Arya. Ya, moderator boleh sedikit menanggapi? oke, silakan. Kita Ibu Arya, sebelumnya saya memang sudah mengenal seperti Bapak Dr. Didi Tarsidi dan kawan-kawan. Beliau memang adalah pengajar di universitas dan sekolah-sekolah di sekolahan non-difabel ya. Dan saya juga sebenarnya sudah mempraktekkan cara mengajar seperti yang telah Ibu Arya jelaskan ya. Akan tetapi saya pikir dengan pertanyaan saya tadi, saya akan mendapatkan jawaban yang terbaharui gitu. Namun ternyata sampai sekarang kita memang harus bergantung terhadap teknologi dan metode-metode pembelajaran ya. Dan nampaknya memang hal itulah yang tepat untuk saat ini ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Arya dan moderator dan kru hari ini yang bertugas untuk fasilitas waktu bertanyanya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Nazimullah.
Masih ada pertanyaan lainnya, Mas Septian, di kolom chat ataupun raise hand? Boleh saya Mas, nyinggung sedikit soal ini? Oke, silakan, Ya. Dok. Jadi pertanyaan itu sangat menarik. Kita bisa lihat pernah ada satu film dokumenter yang namanya Sejauh Ku Melangkah, ya, itu memperlihatkan, menceritakan dua orang, anak tunanetra yang saat kecilnya bersama-sama, kemudian menjadi sahabat, dan yang satu pindah ke Amerika. Di sana mereka sampai sekarang masih berhubungan. Yang satu di Amerika dengan segala dalam tanda petik teknologi dan fasilitas bagi tunanetranya yang jauh lebih baik, sehingga dia diperlihatkan sudah bisa belajar nyetir mobil dan sebagainya, sedangkan yang di sini masih berjuang dengan segala masalah-masalah kondisinya. Tapi hal-hal itu sebetulnya menunjukkan dengan kemajuan teknologi, pendidikan, dan sebagainya, dan peralatan, seorang tidak ada batas untuk bisa tidak melangkah lebih jauh ke depannya. Jadi saya rasa bagaimana kita mencoba mengeksplor kondisi-kondisi ini agar bisa kita kembangkan bersama. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa angka penderita buta di Indonesia itu sebetulnya sangat tinggi, sama dengan negara-negara di Afrika, tetapi gemanya tidak terasa sebagai masalah sosial, karena ini dianggap pada sebagian kecil orang yang selain tidak melihat juga tidak punya kemampuan untuk berbicara, mengungkapkan. Nah, inilah yang mungkin dari forum ini kita berharap tentu baik dari teman tunanetra di mitra netra dan juga para audiens yang punya hubungan dan keluarga-keluarganya bersama profesi. Tadi Dokter Mata juga mencoba saling membantu untuk membuat gema agar masalah kebutaan ini harus kita atasi bukan hanya di ujung medisnya, tetapi juga dari sisi bagaimana meningkatkan kemampuan teman-teman yang punya disabilitas ini menjadi sesuatu yang bersama. Marilah kita bersama-sama, mungkin peluang-peluangnya harus kita buka secara bersama-sama untuk bisa mengangkat isu ini menjadi isu yang menjadi perhatian semuanya. Terima kasih. Ya, oke. Baik. Terima kasih Dokter Cahyon atas tanggapannya. Ada pertanyaan lainnya, Mas Septian? Di kolom chat ataupun raise hand kalau sudah ada tidak. Ibu Fitria Di mana? Di raise hand? di raise hand. Oh ya, oke. Silakan Ibu Fitria. Boleh singkat pertanyaannya. Halo, Ibu Fitria. Mungkin Ini ke Ibu Masih Hafifanti terlihat. aja. atau ada yang lain? Ada yang lain. Ada Oke. banyak yang raise hand. Oh, raise hand. Oke, yang lain ada siapa, Mas Septian? Ibu Hafifanti, silakan. Bu Panti, silakan. Boleh agak singkat ya pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hafifanti. Saya mau nanya sama Ibu Maria. Saya juga basicnya bimbingan konseling ya, Bu. Yang saya tahu tuh kan bimbingan konseling juga kan mengadakan seperti angket ataupun satuan layanan ya yang diterapkan dalam bimbingan konseling. Nah, apakah itu juga berlaku sama yang teman-teman difabel? Soalnya saya juga termasuk difabel netra juga gitu, Bu. Oke. Baik. Untuk Bu Arya, silakan, Bu Arya. Ya, penanya mahasiswa bimbingan konseling atau sudah lulus ya? Saya sudah lulus, Bu. Sudah lulus. Oke. Iya. Sudah bekerja sebagai konselor? Saya masih belum. Masih belum. Ya, Iya. jadi tentu penerapan metode konseling yang Mitra Netra kembangkan sudah melalui proses adaptasi ya. Jadi tidak apa ya letterlock seperti yang diajarkan di perguruan tinggi,
Kami lebih memprosesnya itu secara lebih casual dengan tetap mengedepankan rambu-rambu. Jadi misalnya kode etik konselor dengan klien harus tetap menjaga relasi antara konselor dengan klien, kerahasiaan klien dan lain-lain. Itu tetap diikuti, hanya dalam pelaksanaan proses konselingnya Mitra Netra melakukan banyak adaptasi, tidak sama persis seperti yang ketika mahasiswa bimbingan konseling belajar di perguruan tinggi. Namun selama ini apa yang Mitra Netra kembangkan itu proses adaptasi yang kami lakukan itu terbukti efektif untuk mendampingi tunanetra mereka yang mengalami proses penurunan penglihatan atau bahkan kehilangan penglihatan, begitu juga dengan keluarganya gitu. Jadi ada adaptasi ya, sekali lagi jawabannya adalah ada adaptasi yang Mitra Netra lakukan dalam proses peer counseling yang kami kembangkan di Yayasan Mitra Netra. Demikian Kak Dani. Baik, terima kasih Bu Arya. Semoga cukup menjawab ya Mbak Hafifah ya tadi ya. Oke, makasih Mbak. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin Mas Septian. Masih ada yang resen? Dari Mas Akbar mungkin. Oke, silakan. Bisa singkat pertanyaannya? Apakah suara saya kedengaran? Ya, jelas, Akbar. Silakan. Yang jadi pertanyaan saya pertama untuk Bu Arianji. Apakah ada rencana Mitra Netra mengembangkan layanan konseling secara digital? Terus yang kedua kepada Pak Dokter, untuk penderita glaukoma ketika dia banyak pikiran, kemudian bola mata itu terasa sakit, apakah cukup dengan tidur atau perlu obat tetes atau tindakan medis yang lain? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Akbar. Mungkin Bu Arya dulu, silakan Bu Arya. Mungkin ada Ya, layanan mungkin yang konselingnya dimaksud layanan lain konseling mungkin ya. digital itu virtual ya, mungkin maksudnya ya. Iya Bu, betul. Ya, terima kasih Akbar, pertanyaannya bagus. Jadi memang kita semua belajar banyak dari pandemi COVID-19. Sebelumnya, layanan konseling Mitra Netra itu lebih dilaksanakan secara tatap muka, hanya pada keperluan tertentu melalui telepon. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 yang kita alami semuanya sejak tahun 2020 ya, 3 tahun yang lalu, kita semua telah beradaptasi dengan situasi tersebut, melakukan modifikasi sehingga layanan yang diselenggarakan Mitra Netra sebisa mungkin tetap bisa terselenggara. Dan satu diantaranya adalah layanan konseling itu bisa dilakukan secara virtual. Jadi bisa saja misalnya Akbar ingin berkonsultasi dengan saya, nanti bisa janjian dulu melalui WhatsApp, chat di WhatsApp, nomor WhatsApp saya, nanti kita janjian bertemu di satu waktu secara daring melalui audio call misalnya atau Google Meet bisa. Nanti konseling bisa dilakukan secara daring, tidak masalah. Nah, hanya memang follow up dari konseling tersebut yang pada saat tertentu membutuhkan tatap muka, misalnya ketika follow up dari konseling tersebut merekomendasikan Akbar untuk belajar orientasi dan mobilitas misalnya. Nah, itu adalah kegiatan pelatihan yang memberikan keterampilan dasar pada tunanetra agar mampu bermobilitas dengan benar dan aman. Nah, itu harus dilakukan secara tatap muka gitu. Tapi kalau layanan konselingnya sendiri sudah 3 tahun ini Mitra Netra juga mengembangkan layanan konseling secara virtual. Jadi klien-klien Mitra Netra sekarang dari seluruh Indonesia, ada yang dari Manado, Pontianak, ini sedang menangani klien dari Pontianak,
dari Kalimantan Utara ada gitu ya, bermacam-macam. Jadi tidak ada masalah, silakan. Layanan konseling Mitra Netra bisa dilakukan secara virtual. Oke, baik. Terima kasih Bu Arya. Kemudian Dokter Cahyono, silakan tadi satu pertanyaan dari Akbar tentang glukoma. Ya, Mas Akbar, kalau memang kita sudah mengalaminya, coba biasakan Anda membuat penilaian ke matanya sendiri gitu. Ya, dengan cara misalnya dengan 2 jari telunjuk kita coba raba kedua mata itu, mata kanannya misalnya, mata kanannya dengan 2 jari telunjuk ditekan-tekan, satu neken, satu nahan, kita bisa merasakan seberapa kuat pantulan dari tekanan kita. Itu adalah cara yang paling mudah untuk dalam tanda petik mengukur tekanan bola matanya. Nah, mata kanan, mata kiri Anda bandingkan. Kalau Anda sudah punya satu perasaan bahwa bola mata itu kondisinya seperti itu, nah pada saat sakit kepala tadi yang Anda katakan sedang ini, Anda raba lagi, apakah bertambah atau tidak. Kalau ternyata memang sakit kepalanya berhubungan dengan tekanan bola matanya, tentu obat-obatan dibutuhkan. Tapi kalau sudah rutin dengan obat tidak juga berkurang, obat yang dipakai maksudnya tidak berkurang, berarti ada kemungkinan obatnya harus diubah, diganti, atau bahkan kalau perlu dilakukan satu tindakan untuk untuk mengurangi tekanan bola mata sehingga kita tidak lagi perlu membutuhkan obat-obatan secara rutin harian. Ya, itu dengan hilangnya perasaan tertekan dari mata, yang menekan dari mata itu, mungkin sedikit banyak kualitas kehidupan kita juga akan bertambah karena kita tidak sudah tidak melihat, ditambah dengan burden adanya perasaan tidak nyaman terus-menerus dari akibat tekanan bola mata yang relatif terus bertambah karena produksinya masih normal, sedangkan aliran keluarnya yang terganggu. Jadi barangkali itu yang perlu dicoba dilatihkan, dan apabila memang terasa bantuan obat-obatan yang digunakan tidak lagi cukup, mungkin bisa menghubungi dokter matanya untuk mendapatkan tindakan lain agar kita tidak tergantung pada obat-obatan seumur hidup. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Dokter Cahyono. Semoga sudah cukup jelas ya, Akbar. Sudah cukup jelas Kak Dani. Terima kasih Pak Dokter, Bu Arya untuk responnya. Terima kasih banyak. Mendekati jam 12, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mungkin saya cukupkan sesi bincang daring Mitra Netra kita hari ini. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir, Ibu Arya, Dokter Cahyono, Mas Latif, dan juga Nana yang sudah berbagi cerita dan pengalamannya gitu ya di sesi hari ini, dan juga terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir menyimak sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram @mitranetra dan Facebook Mitra Netra untuk tetap update dengan informasi tentang dunia tunanetra dan juga update info dan event dari Mitra Netra berikutnya. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dan.